warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Samida, semangat pasti bisa. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat, ini sudah datang narasumber kita, Bapak Jailan Nur Hadi, ya, Bapak Jailan Nur Hadi. Dan juga tak lupa kepada anak-anakku semuanya, peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 MTS Miftahul Huda Sawantar. Alhamdulillah, di tahun 2020 ini, di tahun ajaran baru ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat terus menimba ilmu anak-anak sekalian di masa pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap melindungi kita semuanya, kita terhindar dari virus corona. Semoga corona lekas jauh, lekas hilang di bumi Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Sholatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Pak Nur Hadi, ini mohon maaf mengganggu waktu panjenengan. Ini adik-adik kita peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 ini kepengen tahu, Pak. Kepengen tahu terkait dengan proses berdirinya, sejarah berdirinya MTS Miftahul Huda. Jadi sebelum adik-adik nanti menimba ilmu di madrasah kita tercinta ini, alangkah lebih baiknya kalau adik-adik ini tahu bagaimana sejarah tentang MTS Miftahul Huda. Maka dari itu sebelum nanti dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi, ini akan kita sampaikan dulu. Pak Nur Hadi ini adalah Ketua Komite MTS Miftahul Huda, betul ya Pak? Ya. Dan juga sekaligus beliau adalah sebagai sekretaris Yayasan Miftahul Huda, di mana di Miftahul itu ada naungannya, ada TK lah ya, ada TK, kemudian ada MI dan juga ada MTS. Ya, ini akan saya sampaikan dulu. Ini riwayat hidup dari Bapak Jailan Nur Hadi. Ini juga ada riwayat pendidikan beliau. Ini menggelitik adik saya ini. Nama Bapak Jailan Nur Hadi, Bapak Jailan Nur Hadi lahir di Blitar pada tanggal 1 Mei 1953. Beliau di pendidikan, riwayat pendidikan beliau mulai dari SD Negeri Tawang Sawantar 1 pada tahun 1964. Kemudian melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di SMPN 1 Blitar. SMPN favorit ini mencoba. Mulai ajeng mriko mboten ngantos mriko niki. Pada tahun 1967 ya. Kemudian PGA Bendo pada tahun 1971. Kemudian IAIN Sunan Ampel Kediri pada tahun 1973. Ini adalah riwayat pendidikan beliau. Kemudian ini ada riwayat kegiatan. Ini ada karir beliau adalah pegawai negeri sipil ya Pak, pada tahun 1974. Kemudian beliau juga meniti karir di kegiatan kemasyarakatan, yakni di Nahdlatul Ulama ya. Mulai dari Ibnu ya, saya dulu juga ikut Ibnu Pak. Sekitar tahun 2003, 2002. Kalau Bapak pada tahun berapa ini? Tahun 66. 66, Wah, saya masih belum proses, mungkin masih di lock mahfud nih. Kemudian juga menjadi pengurus MWCNU ya, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kanigoro pada tahun 97. Kemudian di HTMI Kabupaten pada tahun 98.
kemudian wakil ketua NU cabang tahun 99. Ini adalah di NU-nya, di NU-nya. Ini juga beliau aktivis kegiatan lembaga pemerintah desa juga ya. Ini ada LKMD pada tahun 1996. Kemudian beliau adalah ketua BPD, Badan Perwakilan Daerah di desa. Badan Permusyawaratan Daerah desa. Oh, Badan Permusyawaratan Desa. Saya kira ini hampir sama dengan DPR kan ya? DPR-nya desa pada tahun 2008. Kemudian ketua LPMD tahun 2013 sampai sekarang. Lama juga Pak. Kemudian juga ketua lembaga adat pada tahun 2016. Ini luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi adik-adik sekalian dan kita semuanya. Oke, adik-adik sekalian yang saya banggakan, ini Pak Nur Hadi, ini kita mau kepingin tahu ini sejarahnya MTS Miftahul Huda Sauntar, di mana MTS Miftahul Huda Sauntar ini memiliki visi ya, ini terwujudnya peserta didik yang mutakin, yang berakhlakul karimah, yang menguasai iptek, yang cerdas dan juga terampil ya, dan juga terampil. Ini harapannya nanti anak-anak di Gulawentah di MTS kita tercinta ini, harapannya seperti ini, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang benar begitu. Oke. Ini pertanyaan pertama nih Bapak, bagaimana sejarah dari MTS Miftahul Huda ini? Mohon pencerahan disampaikan kepada adik kita. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi MTS yang sekarang kelihatan sudah sudah berkembang ini sebenarnya tidak begitu seperti membalik telapak tangan. Jadi ada proses yang sangat mengerikan, maksudnya suka duka nyatanya. Itu diawali dengan peristiwa G13 PKI. Jadi setelahnya PKI tumbang, NU ini kan mendapat angin. Nah, pada waktu itu tokoh kita, bapak kita yang namanya Pak Zainal Abidin sebagai ketua MWC Kanigoro, langsung dia memerintahkan ke tiap-tiap ranting untuk mendirikan MI. Seluruh Kanigoro bersama-sama, kalau tidak salah sekaligus ada 15 berdiri langsung, termasuk di Jentong. Berarti di Jentong ini sebelum MTS berarti MI-nya dulu. Iya, MI-nya dulu. Ini kok pada tahun berapa nih Pak? 1966. Oh, 66. Jadi setelahnya di Jentong ini berdiri, kemudian Pak Zainal mikir gurunya sopo ini. Akhirnya beliau ini mendirikan MTS. MTS yang pertama itu gurunya hanya 5, tapi yang lainnya 3. Jadi Pak Zainal sebagai kepalanya, Pak Haji Tomuki Bandi yang sekarang sudah almarhum, kemudian Pak Murhari itu akhirnya berdiri. Kemudian bersama itu ada pendaftaran guru agama. Jadi muridnya Pak Said, Pak Imam Mujahid, dan yang lain-lain, Pak Ahmad Sampurno, itu akhirnya daftar guru agama diangkat Jadi PNS ya, PNS. Setelah itu maka guru negerinya ada termasuk di Jentong ini. Nah, Pak Zainal memikirkan akhirnya karena gurunya habis semua diangkati gitu, MTS vakum. Jadi setelah menamatkan dari guru ini vakum, nggak ada. Baru ada tahun 1973 ketika saya baru tamat, saya ditarik di sini, kemudian menjadi guru MI, guru MI-nya. Jadi sukuan, kepalanya pada waktu Bu Nasika, akhirnya Pak Abdul Hamid. Kemudian saya ditarik di situ, akhirnya Pak Zainal veto dengan pengurus untuk melanjutkan mendirikan NS. Nah, berdiri lagi tahun 1973 akhir ini. Kemudian setelah itu berdiri, muridnya sekarang ya sudah tua-tua, termasuk muridnya
dulu itu adalah seperti almarhum semua yang ada sekarang sudah almarhum semua. Itu angkatan pertama gitu. Angkatan pertama. Tapi nggak sampai ujian juga. Tapi saya katakan suka duka itu. Jadi hanya sampai kelas 2 ya. Kelas 2 saya diangkat jadi pegawai negeri. Karena apa? Memang pada waktu itu kepalanya Pak Zainal, saya itu ditugasi untuk untuk melaksanakan manajemen yang di sekolah. Ini saya diangkat tahun 74, kemudian saya pindah ke Sambigede. Lalu kepala MTS yang kedua itu dijabat oleh Pak Muhammad Rifai. Pak Rifai kan sudah almarhum itu. Itu adiknya Bu Nasikah. Adiknya Bu Nasikah. Nah, terus tahun 77 itu saya pindah. Rupanya perkembangannya nggak semakin naik, tapi semakin turun MTS itu. Saya itu kira-kira berapa nih siswanya? Siswanya sekitar 25-an. Satu kelas atau 3 semuanya? kelas ya. Oh, 3 ya. kelas. Titik. Luar biasa. Iya, ya. Itu berarti suka dukanya seperti itu. Iya. Jadi ketika saya kembali, kemudian akhirnya kita rapat lagi, kita dirikan lagi, kita gerakkan lagi. Itu bukan berdiri, kita teruskan. Itu agak ada angin ya. Ini kemudian kepala sekolahnya itu Pak Mahfud itu ini ayahnya Lahid. Oh, gitu. Berarti yang ketiga Ya. Pak Mahfud. Saya sebagai wakilnya, kemudian muridnya yang pertama itu sampean termasuk ibu saya. Ya. Itu ujiannya di Karangsono. Tapi karena belum terdaftar, jadi gabung ke Karangsono. Kemudian setelah itu ya, saya pindahkan gedok ke Ngegong ya. Kemudian di sini kepala setelah Pak Mahfud saya menjabat kira-kira 1 tahun. Karena Pak Majid mundur, Pak Mahfud menggantikan kepayasan. Kepala MTS-nya diangkat Pak Abdul Aziz, kakaknya Pak Mustajib. Yang sekarang di Probolinggo. Pak Abdul Aziz kira-kira hanya 2 tahun. Kemudian dia boro ke Probolinggo, akhirnya digantikan oleh Pak Mustajib. Yang kelima itu mulai proses pendaftaran. Artinya pendaftaran di dinas. Setelah Pak Mustajib itu beberapa tahun saya sudah pindah ke sini, itu digantikan oleh Pak Nur Hadi Rudoyo. Pak Nur Hadi ada kalau nggak salah dia ada bisnis atau pindah kemana itu, akhirnya diganti Pak Helga Putra. Pak Helga Saputra. Ya, itu masa saya itu Pak. Gitu. Jadi saya termasuk alumni nih Pak. Alumni. Oh iya, alumni MTS Miftahul Huda Centong. Pak Herna diangkat jadi guru MTS Karangsari. Kemudian digantikan lagi Pak Muhtadi. Pak Muhtadi dosen IAIN Romangun ya. Hari-harinya pertama dilaksanakan oleh Pak Imam Mustoli. Itu pun hanya beberapa bulan. Kemudian pelaksana harian digantikan Pak Agus Mahajar. Yang sekarang menggantikan kepala sekolah. Ya. Jadi Pak Ibu Hajar yang ke-9 ya. Karena ada satu aturan bahwa kepala harus standby full time, artinya Pak Hajar diangkat di sampai sekarang. Ini. Dan alhamdulillah sekarang dari 25 ini menjadi 230 lebih. Alhamdulillah. Ini berkat doa para yai, jadi alhamdulillah Pak Nur ini dan kerja keras para guru sekalian. Dan kerja keras para guru sekalian. Ini seperti ada Pak Haji Mustajib yang dulu pernah jadi kepala, sekarang masih mendedikasikan beliau menjadi guru ya. Ini masih sampai sekarang. Kemudian ada Pak Haji Basori juga. Oh iya. Teman-teman yang luar biasa. Dewan Asatidah di bawah kepemimpinan Bapak Ibnu Hajar Haytami. Luar biasa ini anak-anak sekalian. Jadi tidak semudah
balikkan telapak tangan ternyata MTS kita saat ini. Dan Pak Nur Hadi, saat ini kan kelasnya masih minim sekali nih ya. Mungkin dari komite, dari yayasan ini langkah apa ini yang sekarang ini diambil untuk pengembangan MTS Petamburan? Gini, jadi memang berangkat kita itu memang apa ya, swasta murni, swadaya murni. Dulu pertama di pondok, tidak ada pondok buka. Kemudian kedua karena MTS belum punya kelas, akhirnya dengan yang di Pulau Timur itu pun murid setiap satu minggu sekali diminta untuk membawa kayu bakar untuk dijual, membawa foto batu bata. ya. Tapi alhamdulillah ya dengan berjalannya ini akhirnya sudah kayak gitu, muridnya banyak, kemudian belum ada kelas, seiring dengan perkembangan pendidikan, maka gedung-gedung itu oleh yayasan dibagi, yang hitam untuk MTS, kemudian yang itu sebelah kantor itu MTS, itu masih kurang dimintakan. Ini sebenarnya kan pengurus yayasan kan juga prihatin, jadi benar menangis. Alhamdulillah ini dengan kerja keras semuanya dari semua kekuatan yang ada, baik dari yayasan, masyarakat, dari guru, kita mendapatkan sebidang tanah wakaf yang dari almarhum Pak almarhumah Ibu Siti Komariah yang juga alumni ini. Itu murid saya dulu di MI, tapi di MI-nya suaminya Pak Haji Bawah. Nah sekarang sudah dengan modal yang ada di kasnya si MTS, didukung dengan swadaya atau jaga mereka dari orang-orang, ini kan akan kita membangun satu kampus yang begitu megah, 2 lantai. Kalau kita hitung itu ada 20 kilo banyak komentar. Hari ini sudah dimulai sampai fondasi. Nah, kita juga punya dana dasarnya dalam pemerintah. Mudah-mudahan saja di tahun 2021 ini itu bisa turun, sehingga untuk bisa meneruskan bangunan itu. Bangunan itu yang juga tetap tidak menolak jariah dari masyarakat. Bagaimanapun itu adalah madrasahnya masyarakat. Nah, kalau toh itu bantuan pemerintah, itu memang pemerintah juga memang punya kewajiban untuk membantu daripada sekolah swasta di seluruh Indonesia yang selama ini membantu pemerintah. Jadi insya Allah semoga saja tahun 2021 itu bisa berhasil, bahwa itu bisa kita mulai lagi dengan bantuan dari pemerintah yang sekarang sudah diproses, sudah diajukan ke pemerintah. Terima kasih Pak Nur, penjelasannya luar biasa. Ini semoga anak sekalian yang belajar di MTS ini bisa semangat lagi, karena lokal yang baru ini proses dibangun. Ya, yang terakhir Pak Nur Hadi, ini pesan mungkin untuk anak-anak kita bagaimana mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Ini jadi tadi disampaikan oleh panjenengan bahwa MTS punya visi. Yang pertama harus kita tekankan bahwa anak-anak nanti itu harapan daripada Bapak didik di sini itu menjadi manusia yang mutakin, yang benar. Sebab sekarang banyak sekolahan sekarang itu karena kena erosi budaya barat, itu akhirnya kan juga tidak pada benar. Dalam artian tidak seperti itu, kepada orang tua bosok iso, terus kemudian terpengaruh budaya barat. Ini kita di sini ini kadang kita mau kita cetak tamat nanti menjadi anak yang benar. Jadi terwujudnya anak yang mutakin, beradu kalimah, menguasai ipteknya juga. Jadi dia itu. Nah kemudian begini, kami berharap kepada anak-anak sekalian
walaupun mungkin sekarang ini masih dalam tahap pembangunan, tapi insya Allah itu akan terwujud. Bagaimanapun memang itu apa namanya, doa daripada kita semuanya, dan Allah yakin, kami yakin akan mewujudkan. Oleh karena itu harapan kami ke anak-anak cara yang baik, kemudian ya taatlah kepada bapak dan ibu guru, apapun yang itu menjadi program belajar, taatilah, lebih-lebih sekali dalam COVID-19. Nah, itu ada aturan tersendiri. Karena apa? Kita tidak ingin nyawa dari bangsa Indonesia itu melayang. Sebab apa? Sebab sebenarnya kan itu kan untuk membatasi penularan. Jadi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kita jangan memandang sekolah kok nggak oleh, bukan masalah itu. Sebab kalau nanti nggak ada aturan protokol kesehatan, itu akan menjalar yang usia akan kita, bukan kita tapi masyarakat rugi. Oleh karena itu jaga kebersihan, tangan harus dicuci, pakai masker, dan lain sebagainya, jaga jarak dan sebagainya. Pokoknya apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru itu kami berharap pada anak sekalian untuk Itu pesan dari Pak Sadi selaku pengurus yayasan dan juga komite MTS Mifta. Mungkin demikian dulu Pak Nur Hadi. Ini untuk adik-adik sekalian, anak-anak didik kita yang baru ini semoga kerasan. Ya, ya. Semoga ya. kerasan. Amin. Walaupun hanya lewat daring ya, anak-anak sekalian ini terus belajarnya semangat. Ya, belajarnya semangat karena tidak tatap muka ini Pak. Iya. Tapi begini loh ya. Sekolah sini itu kayaknya punya aura tersendiri. Aura gitu. Iya, aura tersendiri. Sebenarnya aura kasih ya. Iya. Karena apa? Karena ya memang ada yang sekolahnya apa di MI-nya, apa PK-nya, apa MTS-nya, itu yang gagal juga ada, itu karena di tingkat pendidikan. Tapi yang apa ya, yang semangat baik dari gurunya itu mesti mendapat satu penghargaan dari Allah, pekerjaan, pendidikan. Mau tadi yang sekarang jadi wakil rektor ya, itu juga alumni sini. Banyak yang diangkat dari negeri, guru-guru yang sukuan itu diangkat dari sini. Jadi oleh karena itu tidak menurut kemungkinan anak ini nanti akan menjadi bupati, camat, gubernur, pokok tenanan ini. Minimal jadi presiden. Ya. Oke. Mungkin begitu pada hati. Semoga nanti anak-anak ada pengalaman dan juga pengetahuan terkait dengan MTS Mifta Huda, kerasan, semangat terus belajar. Mungkin itu Pak Nurdati, ada kekurangan dari kami, saya minta maaf. Sama-sama. Ya. Dan anak-anak sekalian, demikian ini penjelasan sejarah proses berdirinya MTS Mifta Huda Sawentar Kanigoro Blitar, yang notabene di dalamnya adalah gugus depan Unggul Jawa Timur. Makanya saya pakai gabrogel. Ini tadi tidak ketepatan saja. Ketepatan itu ada kegiatan dari keluarga. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, mungkin itu yang kita bahas hari ini, sejarah MTS Mifta Huda. Semoga bermanfaat dari saya dan juga Pak Nur Hadi. Ini dalam menyampaikan mungkin banyak kekurangan, kekhilapan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan salam lagi. Kita tutup bersama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hamida, semangat, pasti bisa. 추억까지도 바랄게